Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan Google Classroom dan Google Formulir untuk keperluan ujian sekolah kelas 12. Baik, pertama-tama buka Google ya. Kemudian klik Google Classroom, kemudian Anda pilih di sini. Nah, kemudian go to Classroom. Nah, ini kebetulan kelasnya sudah saya buat. Klik di sini. Di kelas. Nah, ini saya ubah pakai mode desktop biar jelas. Nah, nanti kan masuk seperti ini ya. Setelah masuk, di sini ada menu forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, kita ke tugas kelas. Nah, di sini sudah ada soal US bahasa Indonesia paket 1. Nah, nanti contoh ya, kita misalkan buat soal US bahasa Indonesia paket 2 ya, contoh. Ya, kita bikin tugas. Ya. Di sini tulis soal US ya, paket soal US misalnya bahasa Indonesia paket 2 misalnya. Petunjuk nanti kita tulisnya, kita buat dulu di sini, klik, kemudian ada formulir. Nah, setelah diklik formulir ya, nanti akan muncul seperti ini ya, Google tanpa judul. Diklik Google tanpa judulnya. Nah, nanti akan seperti ini ya, formulir tanpa judul ya gitu. Nanti saya ubah ke mode desktop ya, biar jelas, kelihatan terpampang nyata. Oke, formulir tanpa judul. Nah, ini diubah, dihapus, diganti soal ujian sekolah bahasa Indonesia paket 2. Nah, oke ya, ini udah diganti. Nah, sebelum ke pertanyaan ya, kita atur dulu. Di sini ada setting ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada setting gambar mata. Gambar mata itu plat tinjau. Nah, ini yang gambar gerigi. Klik yang gambar gerigi. Nah, nanti di sini ada pengaturan umum. Kumpulkan email, alamat email tidak usah. Nah, ini sih batasi ke 1 tanggapan ya. Jadi siswa hanya bisa menjawab 1 kali. Kemudian ada presentasi ya. Di sini klik acak urutan pertanyaan. Jadi nanti kita nomor pertanyaannya tidak usah dikasih ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 kita tidak usah kasih. Nanti masing-masing siswa, walaupun mereka login secara bersamaan, itu nanti soalnya akan mengacak sendiri, diacak ya, walaupun sama paketnya gitu ya, akan diacak. Oh, maaf ya, baik lagi tadi ya, ke sini, tadi ke sini batasi 1 ya, 1 tanggapan. Waduh, sebentar, ulangi, 1 tanggapan, kemudian ke presentasi, acak, kemudian kuis ya, jadikan ini sebagai kuis, kemudian rilis nilai segera
Setelah setiap pengiriman, responden dapat melihat. Ini dia, jangan dicentang. Ini jangan dicentang. Yang dicentang hanya nilai poin. Kenapa nilai poin yang dicentang? Ini bertujuan agar siswa tersebut langsung tahu nilai mereka ya saat mengerjakan, ya, khususnya untuk nilai pilihan ganda, ya. Tuh ya, jadi di sini saya ulangi tadi yang gambar gerigi, ya. Nanti muncul seperti ini, menu umum, klik batasi ke satu tanggapan. Di menu presentasi, diklik acak urutan pertanyaan. Di menu kuis, jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai segera. Kemudian di sini responden dapat melihat nilai poin. Kalau sudah semua, baru klik simpan. Nah, ketika sudah diatur semua, klik nama. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi sudah disetting seperti tadi. Nah, di sini buat pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama itu sebentar ya. Pertanyaan yang pertama itu pasti nama siswa dulu. Nama siswa. Oke. Ya. Setelah nama siswa sudah ditulis seperti ini, di sini tulis jawaban singkat dan di sini wajib diisi, dicentang. Ya, tuh. Jadi siswa harus mengisi ya. Jadi di sini tadi saya ulangi ya. Masih pertanyaan gitu ya. Ditulis nama siswa. Kemudian di sini pilihannya jawaban singkat ya. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda dan sebagainya. Pilih jawaban singkat. Kemudian tadi seperti ini, klik wajib diisi. Nah, kalau sudah, tinggal ada menu tambah di sini nih, tuh menu tambah ya. Klik menu tambah. Nah, setelah menu tambah ini, tulis pertanyaan selanjutnya adalah kelas. Oke. Setelah kelas, ya. Nah, ini tidak jawaban singkat tapi pilih dengan pilihan ganda. Klik pilihan ganda. Nah, ditulis di opsi 1 ya, 12 MIPA 1, tambahkan opsi, ditulis lagi 12 ya, MIPA 2 ya. Baik, setelah kelas ya, jangan lupa di sini tulis wajib diisinya di checklist. Nah, gitu ya. Setelah kelas selesai, tambahkan lagi pertanyaan. Ya. Tadi sudah nama kelas. Selanjutnya adalah paket. Ya, paket. Optionnya tetap pilihan ganda. Ya. Di sini opsinya 1 ya. Tambahkan opsi 2. Gitu ya. Kemudian jangan lupa dicentang, wajib diisinya. Oke. Nah, lalu tambahkan lagi token. Ya, tujuannya ini token supaya siswa itu tidak bisa masuk ya sebelum waktunya ya.
Tapi token ini harus Bapak Ibu buat, harus diingat ya. Harus diingat token yang telah Bapak Ibu buat. Nah, di sini ada pilihan ya. Di sini klik validasi ya di bagian kecil ini. Di samping wajib diisi tetap dicentang. Di bagian kecilnya ada deskripsi, tapi kita pilihnya validasi respon ya, khusus untuk token. Nah, di sini ada angka, kita ubah teks ya, teks. Jadi jangan ngisinya di jawaban teks, jawaban singkat ya, jangan di situ ngisinya, tapi ngisinya di sini nih ya. Tadi diubah tadi angka ya, kita ubah menjadi teks berisi kemudian teks. Nah, kita ngisinya di sini. Misal contoh ya, misalnya tokennya misalnya kodok 1 2 3 4. Teks kesalahan khusus. Teks kesalahan khusus ini maksudnya ketika siswa salah memasukkan token, ada pemberitahuan dari kita. Contoh ya, misalnya kita berikan di sini token tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai ke sini token ya, tidak menggunakan tambah ya, tetapi memakai menu tambahkan bagian yang paling bawah nih ya, ada tambah dan sebagainya, teks. Nah, ini yang paling bawah nih. Nah, itu menu itu. Nah, ada bagian tanpa judul di situ ya. Nah, di bagian tanpa judul ini kalian ya, Bapak Ibu ganti menjadi misalnya paket 1 ya, seperti itu, paket 1. Nah, kalau sudah baru ditambahkan soal ya, menu tambah soal nih yang ini ya, tanda plus. Nah, baru ditulis soalnya. Contoh misalnya ya, jenis ya, misalnya berikut ini merupakan ya jenis ya, jenis-jenis tumbuhan misalnya ya, kecuali. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini kan pilihan ganda ya. Di sini opsi 1 misalnya ya. Misalnya kucing. Ya. Terus apalagi? Misalnya mangga. Ya. Misalnya lagi belimbing. Misal ya. Misalnya lagi apel, misalnya lagi anggur, misal ya. Nah, setelah option ini sudah 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, kemudian klik kunci jawaban yang di bawah nih. Klik kunci jawaban. Nah, ada poin. Nah, satu soal mau Bapak Ibu kasih berapa poinnya. Jadi boleh berbeda, misalkan soal nomor 1 poinnya cuma 1, soal nomor 2 poinnya ada 3 gitu misalnya, kalau benar jawabnya ya. Tapi kalau mau disamakan per nomor poinnya tidak masalah sebenarnya ya. Yang jelas totalnya harus 100 kan nilainya ya. Jadi misalkan ada 40 soal ya, bisa misalkan poinnya 2,5 misalnya ya. Ya, satu nomor nilainya 2,5 seperti itu ya. Nah, kemudian klik ya, setelah diubah nilainya 2,5 poin, kemudian diklik mana tadi jawabannya, kira-kira misalnya kunci jawabannya adalah kucing. Misalnya kuncinya adalah kucing ya, maka klik di sini ya, selesai. Setelah klik selesai, jangan lupa
ya, centang wajib diisi. Nah, seperti di sini tidak bisa 2,5 ya, tidak bisa koma ya, poinnya harus pas gitu, misalkan 3 lah misal. Nah, ini disesuaikan saja sama Bapak Ibu ya, mana yang dapat nilai 2, mana yang poinnya 3, mana yang poinnya 1 gitu ya, terserah. Jelas nilainya harus 100 totalnya. Nah, misalkan di sini nilainya berjumlah 3 ya, diklik wajib diisi ya. Nah, ini soal nomor 1 sudah selesai. Gimana cara menambahkan soal nomor 2? Tinggal diklik lagi, tambah lagi. Seperti itu. Pertanyaan nomor 2 tuh, nomor 1 di atas ya. Sekarang ke nomor 2. Seperti itu. Ya. Misalnya ya, pertanyaan nomor 2 misalnya 4 kali 5 misalnya ya, sama dengan, misal ya, opsi 1 ya. Di sini diubah pilihan ganda lagi ya, jangan lupa pilihan ganda, selalu pilihan ganda di sini ya. Opsi 1 misalnya jawaban yang pertama misalkan 17 ya, terus 18, terus 19 tuh ya. Kemudian tambahkan opsi lagi misalnya 20, tambahkan opsi 21. Nah, setelah itu jangan lupa kunci jawaban. Nah, misalnya di sini di kunci jawabannya Anda Bapak Ibu guru mau ngasih nilai poin 1 misalnya ya. Nah, klik selesai. Nah, setelah klik selesai, jangan lupa wajib diisi. Ya, seperti itu. Ya, contoh nih 2 soal ya. Nah, setelah 40 soal itu dibuat, kita coba perhatiin jauh ya. Kita melihat nanti tampilan di siswanya itu seperti apa sih. Nah, klik gambar mata nih yang di atas nih. Ya, klik gambar mata. Misalkan sudah selesai semua soal itu dibuat. Nah, ini ya akan muncul seperti ini. Ya. Soal paket, misalnya paket 1 atau paket 2 misalnya. Ini paket 2. Token tadi dimasukkan. Ya, misalnya tokennya itu kodok. Ya, tadi yang dibuat 134. Ya, atau misalkan saya masukkan kodenya yang salah ya. Misalnya kelas tuh. Maka di sini tulisannya token tidak valid. Ya, karena tidak sesuai token yang tadi saya buat. Nah, misalkan sesuai, nah dia tidak akan merah. Itu ya, tujuannya seperti itu. Misalnya nama siswanya, ya misalnya nama siswanya kodok. Nah, jadi kalau siswa itu tokennya salah, dia tidak akan bisa membuka soal yang akan dia temui gitu ya, yang akan dia kerjakan. Oke, klik berikutnya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya tadi ya. Tuh, soalnya akan mengacak sendiri ya. Yang tadi yang perkalian itu soal nomor 2, di sini akan menjadi soal nomor 1. Ataupun nanti misalkan ada 40 soal, dia akan mengacak sendiri. Bisa jadi nomor 40 itu ada di posisi nomor 28 dan sebagainya. Jadi ini mengurangi resiko siswa tersebut menyontek. Jadi mereka tidak bisa menyontek gitu ya dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Karena soalnya diacak. Gitu ya. Misalnya tadi ya jawabannya misalkan ini kucing, misalnya ini saya salahkan misalkan 19 ya. Kemudian misalkan saya klik kirim. Nah, di situ ada tulisan tanggapan Anda telah direkam. Nah, nanti akan dilihat berapa sih skornya. Tuh, total poin adalah 3 dari 4. Ya, harusnya nilai fullnya adalah 4, tapi karena saya salah satu tadi yang berpoin 1, maka nilainya menjadi 3/4 tuh ya. Seperti itu, dan siswa tidak akan tahu mana jawaban yang benarnya gitu ya. Tuh, ya kalau dia hanya tahu oh nilainya segini gitu ya, nilainya tadi 3. Oke, itu. Nah, kemudian bagaimana sih
setelah ini dibuat ya, setelah soal ini dibuat, tadi yang di sini sudah dibuat. Bagaimana selanjutnya setelah soal ini dibuat di dalam Google Formulir ini? Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik bagian ini ya. Kemudian dapatkan link yang sudah terisi. Klik. Nah, kemudian di paling bawah tadi ya seperti ini tampilannya, di bagian paling bawah klik dapatkan link. Nah, di situ tulisannya bagikan link ini untuk menyertakan tanggapan yang sebelumnya sudah diisi. Salin link. Nah, sudah disalin. Balik lagi ke menu ini lagi. Ya. Masukkan link tadi di sini. Tempel. Ya. Tuh, seperti itu. Ya. Jadi itu caranya ya. Cara membuatnya. Nah, kemudian di sini ada ditugaskan kapan. Nih ya pojok nih. Ya. Nah, misalkan di sini klik dijadwalkan. Jangan ke situ dulu lah, ke sini dulu, tenggat. Tenggat itu waktu. Waktunya mau kapan? Ya, siswa kita diberikan waktu untuk mengerjakan. Misalnya di sini saya berikan waktu mereka sampai tanggal 11 ya, waktunya sampai jam 12 malam. Tuh ya. Nah, topiknya adalah misalnya dibuat topiknya adalah soal ujian bahasa Indonesia paket. Misalkan 2 misal ya. Seperti itu sudah diatur semua, rubik tidak usah diutik-utik. Tinggal klik ini jadwalkan. Ya, ini jadwalkan tugas ya, maaf bukan jadwalkan ya, tapi tugaskan. Klik tugaskan misalnya ya. Nah tuh, maka soal itu sudah tertugaskan. Di sini menarik melepaskan tugas ke tugas kelas, tarik lalu lepas topik dan tugas kelas dalam urutan yang Anda tampilkan oleh siswa. Ya, oke. Misalnya ya. Seperti itu. Ya. Tuh ya, berarti tugas ini sudah terbit. Kita coba lihat di forum. Contoh. Nah, soal ya bahasa Indonesia ya, di sini dilihat sudah terbit dan itu sudah ditugaskan ke semua siswa ya, seperti itu. Nah, di sini ada petunjuk tadi ya, petunjuknya ya sebenarnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat tadi ya di tugas kelas tadi ya, yang ini nih bahasa Indonesia ya, sebelum link ini ditempel tadi ya, diklik lihat tugas. Ya, misalnya diedit. Nah, di sini petunjuk opsionalnya silakan Bapak Ibu buat. Misalnya petunjuk opsionalnya misalkan kerjakan ya soal ini dengan mengisi dengan memilih, misalnya dengan memilih jawaban yang tepat ya, seperti itu. Lalu klik simpan. Misalkan diedit ya, petunjuk opsionalnya seperti itu. Kerjakan soal ini tuh ya, seperti itu ya caranya. Nah, lalu bagaimana sih kita misalnya mau melihat hasil dari jawaban para siswa ya?
Contoh ya, misalkan kita mau lihat hasilnya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sih caranya melihat hasil jawaban siswa? Caranya Bapak Ibu tadi ya ke sini ya, ke Google Formulir lagi tadi ya, karena sudah saya coba tadi menjawab satu soal ya, berarti sudah ada yang menjawab. Di situ ada respon 1, berarti sudah ada 1 orang yang menjawab tadi saya. Ada menu ringkasan ya, kemudian tuh nama siswanya yang menjawab siapa ada di situ tadi ya, saya coba namanya itu adalah Kodok tuh ya. Kemudian ke pertanyaan ya, pertanyaan tadi ya, kemudian ke ke individual. Nah di situ ya terlihat jawaban daripada Kodok ya, siswa yang bernama Kodok tadi ya. Kalau benar jawabannya di sini checklist ya, kalau di sini salah itu alang ya, seperti itu ya. Lalu cara mencetaknya ya, klik menu ini ya yang ada titik 3, kemudian Bapak dan Ibu bisa save, bisa simpan, atau di sini menunya adalah cetak semua tanggapan ya, di menu individual ya, cetak semua tanggapan. Nah setelah itu seperti ini tampilannya. Nanti klik di sini ada simpan sebagai PDF ya, kemudian klik PDF sini ya, icon PDF, klik. Nah nanti tinggal Bapak kasih judul misalnya hasil ujian sekolah ya, bahasa Indonesia paket 2 misalnya seperti itu. Nanti tinggal klik simpan karena tadi sudah ada. Nah itu ya, tuh udah klik simpan ya. Nanti hasil tersebut tinggal Bapak Ibu print ya, dan itu menjadi bukti bahwa siswa tersebut telah selesai melaksanakan ujian sekolah ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.